Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tutorial menelaah struktur dan kebahasaan dari cerita fantasi. Berikut ini adalah contoh soal yang pertama. Telaah struktur teks cerita fantasi berikut. Struktur teks cerita fantasi. Struktur yang pertama adalah orientasi, kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Teks berikut merupakan orientasi dalam cerita fantasi. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda pemotong kayu bernama Gasparo. Ia tinggal dengan Bibi Fariba yang cerewet dan kejam. Semua uang yang Gasparo hasilkan dari penjualan kayu selalu diambil oleh bibinya. Akibatnya, ia tak memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, Gasparo jatuh sakit. Namun, bibinya tetap menyuruhnya mencari kayu. Jadi teks ini termasuk orientasi karena berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan juga pengenalan konflik yang akan dihadapi oleh tokoh utama yaitu Gasparo. Yang kedua adalah struktur komplikasi. Karena tubuhnya lemas, Gasparo hanya membawa sedikit kayu. Bibi Fariba seketika berteriak-teriak marah. "Kau telah aku izinkan tinggal di rumahku. Harusnya kau menghasilkan banyak uang untukku. Kau memang tidak berguna, Gasparo." Gasparo sedih. Ia memutuskan untuk pergi dan tinggal di gunung. Sayangnya, Bibi Fariba tahu rencananya dan diam-diam mengikutinya. Teks berikut termasuk komplikasi karena di dalam paragraf ini terdapat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh utama menuju ke peristiwa puncak atau klimaks dari suatu cerita. Dan struktur yang terakhir adalah resolusi. Gasparo teringat pada siluman sumur dan 3 daun pemberiannya. Ia lalu membawa sehelai daun itu ke istana. Sungguh tak disangka, setelah menempelkan sehelai daun itu di dahi sang putri, gadis cantik itu pun sembuh. Gasparo dengan jujur berkata, daun ajaib itu adalah pemberian siluman sumur. Putri Fria kagum pada Gasparo yang rendah hati. Mereka bersahabat akrab. Beberapa waktu kemudian Putri Fria menikah dengan Gasparo. Berikut ini merupakan struktur resolusi karena terdapat penyelesaian masalah dari cerita. Penyelesaian masalah dari cerita ini adalah Putri Fria kagum pada Gasparo dan akhirnya Putri Fria menikah dengan Gasparo. Soal yang kedua adalah telaah kebahasaan teks cerita fantasi. Kebahasaan teks cerita fantasi yang pertama adalah kata sifat yang akan ditandai dengan warna merah, kata kiasan yang akan ditandai dengan garis bawah, konjungsi atau kata penghubung yang akan ditandai dengan warna kuning, dan kalimat langsung serta kalimat tidak langsung yang akan ditandai dengan warna hijau. Berikut adalah contoh pembahasannya. Kata dengan warna hitam merupakan konjungsi atau kata hubung. Di dalam paragraf tersebut, kata hubung yang terdapat adalah dengan, dan, selalu, akibatnya, dan namun. Nah, kata-kata yang bercetak hitam merupakan
kata penghubung atau konjungsi. Sedangkan kata yang dicetak dengan warna merah adalah kata sifat, yaitu cerewet dan kejam. Oke, selanjutnya sama seperti paragraf sebelumnya, jadi kata yang dicetak dengan warna hitam merupakan kata penghubung atau konjungsi. Sedangkan kata yang dicetak dengan warna merah merupakan kata sifat. Dan kata yang dicetak dengan warna hijau merupakan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik yang mengawali dan mengakhiri kalimat langsung atau kalimat ujaran. Oke, selanjutnya kata yang dicetak berwarna hitam merupakan konjungsi atau kata hubung. Ada kata dan, setelah, dan kata yang dicetak merah merupakan contoh dari kata sifat. Cantik, sembuh, jujur, kagum, akrab. Dan kata yang bergaris bawah merupakan kata kiasan atau perumpamaan. Oke, setelah kalian menyimak pembahasan soal, sekarang waktunya latihan soal. Sebelum menuju ke latihan soal, bacalah teks cerita fantasi berikut dengan seksama.
Soal yang pertama, telaah struktur teks cerita fantasi tersebut. Soal yang kedua, telaah kebahasaan teks cerita fantasi tersebut. Selamat mengerjakan.